Oke, selamat pagi Bapak Ibu Wali Santri kelas 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang terhormat pengasuh Yayasan Pondok Pesantren Al-Aqobah Kiai Haji Junaidi Hidayat, yang terhormat pengasuh Yayasan Pondok Pesantren Al-Aqobah 1 Gus Haji Ahmad Kanzul Fikri, yang terhormat Badan Eksekutif Yayasan Al-Aqobah, yang kami hormati Kepala SMA Islam Terpadu Mishkat Al-Anwar beserta pimpinan, yang kami hormati Bapak Ibu Wali Santri kelas 12 SMA Islam Terpadu Mishkat Al-Anwar serta anak-anak yang berbahagia. Pertama-tama mari panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan limpahan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul di ruang virtual ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang. Yang ketiga, saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak dan Ibu di ruang virtual kali ini, telah menyempatkan waktunya untuk bertegur sapa dengan kami dari SMA Islam Terpadu Mishkat Al-Anwar. Izinkanlah saya, Ibu Fatin, yang akan memandu acara sosialisasi TKA atau tes kemampuan akademik kelas 12 angkatan pertama tahun 2025. Susunan acara kegiatan hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sosialisasi TKA, yang ketiga tanya jawab atau diskusi terkait TKA, dan yang terakhir kita tutup dengan doa dan penutup. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita mulai kegiatan pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini, dimulai hari ini, sebagai langkah awal untuk menyambut masa depan anak-anak yang lebih gemilang lagi, membawa manfaat, barokah, dan dimudahkannya jalan dan cita-cita anak-anak di kemudian hari. Wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu, memasuki acara yang kedua, yaitu acara inti terkait sosialisasi tes kemampuan akademik kelas 12 angkatan pertama, karena ini memang pertama di tahun ini, yang akan dijelaskan oleh Ibu Lili Karimah selaku Kepala Sekolah SMA Islam Terpadu Mishkat Al-Anwar. Kepada Ibu Lili, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ayah, bunda, serta anak-anakku tercinta. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama meskipun dalam situasi Zoom. Tapi alhamdulillah rasa kangen sudah mulai itu ya Bapak Ibu ya, terobati ya. Jadi untuk wali dari Mas Hapsi sempat ngobrol banyak sama Mas Hapsi. Mohon maaf kalau saya tidak bisa menyebutkan satu-satu dari masing-masing wali santri. Untuk kegiatan pada pagi hari ini, yakni kita akan sosialisasi terkait TKA. Tentunya Bapak Ibu sudah mendapatkan informasi tentang TKA. Sebentar ya Bapak Ibu. Minta tolong Pak Ending untuk ditampilkan.
Untuk TKA ini, Bapak Ibu, TKA di sini adalah tes kemampuan akademik. Jadi TKA ini bukan pengganti UN, Bapak Ibu, bukan pengganti UN, tetapi eh, ini adalah asesmen di mana untuk mengukur pencapaian dari anak-anak segi akademiknya, gitu ya Bapak Ibu. Dan murid itu bisa memilih mata pelajaran tertentu sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Dan TKA ini tidak menjadi keputusan anak-anak dinyatakan lulus atau tidak, mboten. Jadi TKA ini hanya untuk yang pertama, eh, Bapak Wali Kota Jayapura, Bapak Odo, terima kasih atas kehadiran. eh, ya ini ada Dan suara kami yang masuk menghormati ya. kita yang tinggi pada Mungkin sudah, ya. Terima kasih. TKI ini digunakan untuk yang pertama adalah validasi nilai rapot, untuk yang jalur SNBP. Yang kedua adalah hasil TKI ini bisa menjadi pertimbangan kalau masuk di perguruan tinggi negeri maupun swasta, tergantung dari kebijakan masing-masing PTN ya Bapak Ibu dan PTS. Yang ketiga yakni nantinya di TKA ini akan mendapatkan sertifikat, dan sertifikat ini dimanfaatkan anak-anak, bisa digunakan untuk seleksi lainnya. Bisa jadi saat bekerja, bisa juga saat kepingin masuk di apa TNI atau apa, itu bisa jadi ini akan menjadi salah satu syarat untuk mereka mengikuti seleksi. Bisa next Pak Endi? Oke, terima kasih. Jadi tidak menggantikan penilaian ya Bapak Ibu untuk oleh satuan pendidikan. Jadi TKA ini hanya tadi sebagai validator dari nilai rapot SNBP, dan yang kedua bisa untuk ke jenjang berikutnya. TKA ini tidak wajib, namun penting. Kenapa saya bilang penting? Karena itu tadi, bisa jadi sertifikat TKA ini akan digunakan untuk ke jenjang berikutnya, seperti jalur mandiri untuk masuk PTN atau PTS, atau mereka bekerja di sebuah perusahaan akan diminta lampiran sertifikat dari hasil TKA. Dan kelulusan tetap ditentukan oleh satuan pendidikan, yakni mengukur capaian akademik pada beberapa mata pelajaran tertentu, tidak semua kompetensi diukur. Tadi saya sudah sampaikan. Next, Pak ini. Untuk pelaksanaan, Bapak Ibu kemarin sampun diberi sama Bu Ivana ya terkait form pendaftaran. Di situ anak-anak memilih untuk mapel pilihan dan mapel wajib. Untuk mapel wajib ada tiga, yakni ada bahasa Inggris, matematika, sama bahasa Indonesia. Untuk mapel pilihan disesuaikan dengan jurusan. Jadi untuk pemilihan mapel pilihan ini kita menggunakan rujukan keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, yakni nomor 102 garing M garing 2025. Jadi memang ada panduannya untuk memilih mapel pilihan. Untuk pendampingan kemarin kita laksanakan dengan saya, BK, ada Bu Ani, dan wali kelas sama anak-anak. Jadi memang kita panggil mau kuliah apa, jurusan apa, disesuaikan untuk TKA-nya. Meskipun TKA ini hadir tiba-tiba, dan dan anak-anak sebetulnya sudah memilih mapel pilihannya sejak kelas 11. Dikhawatirkan mboten sinkron gitu nggih Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah posisinya masih aman. Kecuali kemarin Mbak Mutia itu ada apa? Ada perubahan untuk mapel apa untuk kuliahnya ya. Untuk jurusan kuliahnya ada perubahan dikarenakan tidak sinkron dengan mapel pilihan sekelas 11 yang diambil. Tapi insya Allah semuanya masih aman. Untuk pelaksanaan pendaftaran itu 24 Agustus sampai 5 Oktober. Kenapa kemarin kita sudah langsung minta untuk form pendaftaran itu segera ditandatangani? Dikarenakan minta segera diupload. Khawatirnya kalau deket-deket sama bulan Oktober itu khawatirnya gimana ya? Kayak
aplikasi itu kan tidak bisa ditebak ya. Jadi kalau bisa kan lebih cepat lebih baik. Makanya kemarin kita minta tanda tangan itu kalau bisa diwakilkan. Dan alhamdulillah Bapak Ibu setuju untuk tanda tangan ini kita diwakilkan ke Gus Fikri seperti itu. Ada satu anak mungkin ya yang belum tanda tangan. Mbak Nafa sudah kemarin tanda tangan? Oh sudah. Oh ya. Untuk simulasi, nanti insya Allah ada tanggal 6 sampai 12 Oktober. Gladi bersihnya tanggal 27 sampai 31 Oktober. Ini persis kayak ANBK kemarin anak-anak. Ya, sama kayak ANBK kemarin. Jadi ada simulasi, ada gladi bersih. Dan pelaksanaannya kita belum tahu masuk gelombang satu atau gelombang dua. Akan diinformasikan lebih lagi. Tetapi yang jelas kita pelaksanaan TKA-nya itu selama 2 hari. Jadi hari pertama adalah mapel wajib, hari yang keduanya adalah mapel pilihan. Next, Pak Endi. Nah, mekanisme pendataan dan pendaftaran. Satuan pendidikan mendaftarkan murid ke sistem. Jadi, Ngapunten Bapak Ibu, kemarin kita itu minta data anak-anak itu benar-benar disesuaikan dengan ijazah SMP dan KK, itu karena data ini akan digunakan untuk ijazah. Jadi penerbitan ijazah itu disesuaikan dengan data yang digunakan pendaftaran TKA. Jadi harapan kami benar-benar nama itu sudah sesuai dengan ijazah SMP maupun KK. Nah, untuk langkah-langkahnya kemarin ini ada satuan pendidikan mendaftarkan, murid memilih mapel peminatan, insya Allah kita sudah, isi formulir juga sudah, unggah foto terbaru anak-anak juga sudah. Kemarin yang agak terlambat Mas Dani, tapi alhamdulillah sudah beres ya Mas Dani untuk fotonya ya. Ya, sudah foto kemarin. Oh ya, sudah. Lalu murid perlu persetujuan orang tua. Kemarin kita menghubungi melalui Bu Ivana. Selanjutnya akan terbit DNS, yakni pengecekan oleh sekolah dan wali murid. Kepala sekolah membuat SPTJM, lalu DNT dan kartu peserta bisa terbit. Next, Pak Endi. Nah, untuk mata uji, ini tadi saya sudah sampaikan hari yang pertama adalah mapel wajib, ada bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris. Hari yang kedua yakni mapel pilihan yang disesuaikan dengan dia nanti mau kuliah kemana. Jadi yang diambil adalah beberapa ini, dipilih 2 saja. Untuk pelaksanaannya yakni berbasis komputer online dan semi online. Kita melaksanakannya berada di sekolah, di lab komputer, dan insya Allah kita pakai semi online. Terus untuk apa ya tadi saya kok lupa. Next dulu Pak Ending. Oke, tempat pelaksanaan ini sepertinya sudah Pak Ending. Nah, ini untuk satuan pendidikan. Kita fokusnya di satuan pendidikan, bahwa sosialisasi terhadap orang tua hari ini kita sudah sosialisasikan. Pendampingan murid terhadap pendaftaran TKA, insya Allah sampun. Mendaftarkan keikutan serta murid, fasilitas sarana dan prasarana TKA, mendata dan melengkapi pendataan kegiatan atau kesiapan perangkat TIK. Insya Allah nanti sebelum simulasi kita akan siap-siap ngonten ya. Untuk persiapan TKA di sekolah kami itu ada les Bapak Ibu. Jadi lesnya itu setiap pagi, setiap hari ya, jam 7 sampai jam 8. Jadi anak-anak ada pendampingan untuk TKA ini dengan guru-guru jam 7 sampai jam 8 itu setiap hari. Next. Nah, mungkin sebelum saya tutup, ini ada informasi tentang SNBP, Pak Ending. Bisa minta tolong di-share untuk yang SNBP sama SPNB. Ini anak-anak yang di sini pada senyum semua karena melihat wajah orang tua. Sama senang semua. Iya,
Eh, ya, ini ada sampun muncul ya Bapak Ibu ya untuk penyelenggaraan apa seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru. Bisa next finding. Nah, untuk prinsip dan tujuan dari seleksi, seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru itu ada dua, yakni melalui jalur SNBP dan jalur SNBT. Next, Pak Ending. Next, Mawon. Nah, ini perlu dicatat anak-anak. Mungkin ada simpang siur informasi ya untuk rapot. Apakah masih digunakan? Sangat masih. Karena nilai rapot ini nanti akan menentukan siswa nanti masuk di jalur SNBP atau jalur SNBT. Jadi nanti tetap ada seleksi dari sekolah. SNBP ini jalur prestasi. Untuk registrasi akun, insya Allah 5 Januari sampai 26 Januari. Perlu dicatat ya anak-anak ya, bahwa nanti kita akan buat akun itu untuk SNBP 12 Januari, SNBT-nya sama sih 12 Januari. Jadi nanti kita bisa bareng-bareng eh, daftar gitu ya. Next. Lanjut Pak Endi. Nah, ini ketentuan umum untuk yang jalur SNBP. SNBP dilakukan berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik dengan menggunakan rapot. Tuh, masih ada ya Bapak Ibu, anak-anak, masih ada rapot serta prestasi akademik dan non-akademik siswa yang telah ditetapkan PTN. Sekolah yang mengikuti siswanya dalam SNBP, siswanya harus memiliki PDSS nilai rapot dari semester 1 sampai semester 5. Jadi kemarin saya sudah menginformasikan ke anak-anak ya, bahwa nilai semester 5 ini adalah nilai terakhir. Jadi kalau bisa benar-benar dimaksimalkan. Kalau seumpama kok dirasa kurang, minta tugas. Biar nanti nilainya bisa maksimal. Kita dapat kuota itu kalau tahun kemarin itu 25% dari jumlah siswa. Jadi masih banyak peluang untuk kalian bisa masuk melalui jalur SNBP. Seperti itu ya. Terutama kemarin yang sudah punya sertifikat FLS 2N atau ketua OSIS itu bisa digunakan. Wakil itu juga bisa digunakan. Jadi insya Allah bisa sangat bermanfaat. Next, Pak Ending. Nah, ini kuota kita kan akreditasi sekolah kita masih B, jadi 25%. Kita dapat kuotanya. Next, Malih. Pemeringkatan nanti dari sekolah ya. Jadi kita hitung betul ini untuk yang eh, peringkatan siswa ya. Jadi nanti kita ambil siswa yang nilainya 10 besar, anggap seperti itu. Tapi kan kita belum tahu launchingnya jadinya berapa, 25% atau 30% untuk sekolah kita. Jadi nanti nilai kalian akan dirata-rata, siapa yang masuk, berarti itu yang nanti akan masuk jalur SNBP. Tapi biasanya kita tanya dulu, setelah di peringkat kita tanya anak-anak, siap enggak masuk melalui jalur SNBP? Kalau siap, seumpama nanti diterima, wajib dimasukin, nggak boleh keluar. Atau cari PTN yang lain, buatan parang ya anak-anak ya. Jadi kalau kalian sudah tanda tangan, iya saya setuju masuk jalur SNBP, berarti benar-benar harus diambil. Seperti itu. Makanya kemarin kita tanya betul, kamu kuliahnya mau di mana, jurusan apa, itu maksudnya di situ. Jangan sampai nanti udah diterima, tidak diambil, sayang sekali. Karena dampaknya buat adik kelas. Bisa jadi tidak dapat kesempatan atau kuota. Next, Pak Ending. Nggih, ini insya Allah sudah.
Untuk komponen seleksinya di sini ada nilai rapot 50%, sama komponen kedua adalah nilai rapot yang 2 mapel pendukung tadi ya, anak-anak mapel pilihan tadi ya, TKA ya. Itu juga akan mendapatkan porsi yang sama, 50%. Jadi nilai rapot semester 1 sampai 5 itu juga 50% dan nilai TKA kalian itu juga 50%. Pun nggih? Next, Pak Ending. Ini pengumuman kuota sekolah nanti 29 Desember kita dapat kuota berapa? 25 atau 30? 30%-nya atau 25%-nya di tanggal 29. Lalu masa sanggah kuota, registrasi akun, pengisian PDSS. Tahun ini itu pengisian PDSS itu sudah terlink. Jadi kita nggak bisa kayak curang seperti nambah nilai atau apa udah nggak bisa. Karena nilai itu sudah masuk sejak kelas 10, 11 dan 12 ini tahun ini. Makanya saya minta anak-anak benar-benar di semester terakhir ini dimaksimalkan karena masih ada kesempatan ambil sebaik-baiknya. Untuk pengumuman hasil SNBP, insya Allah tanggal 31 Maret, dan masa unduh kartu 3 Februari sampai 30 April. Next, Pak Ending. Untuk informasi SNBT, kita buat akunnya sama-sama ya. Ini tanggal 12 Januari tadi ya untuk SNBT. Seleksinya setelah SNBP, baru nanti ada SNBT. Next, Pak Ending. Apakah kakak kelas kalian yang dulu belum puas pilih jurusan atau pilih kampusnya, apakah boleh bisa ikut? Bisa. Berarti kamu saingannya nambah gitu ya. Nggak hanya siswa yang lulusan tahun ini saja, tapi bisa jadi tahun kemarin juga ikut seleksi dalam SNBT atau UTBK. Pelaksanaannya di tanggal 21 April sampai 30 April. Kalau pelaksanaan antara 21 April sampai 30 April, berarti pembelajaran kalian harus sudah selesai. Ya, sebelum tanggal 21 April sampai 30 April, berarti semua ujian-ujian itu sudah selesai. Ujian tulis, ujian praktek, itu sudah selesai. Dan kalian sudah fokus di UTBK atau SNBT. Ya, jadi mungkin kita nanti setelah April kita tidak bertemu, tapi nanti di bulan Juni biasanya ada wisuda ya, baru kita ketemu lagi seperti itu. Next, Pak Ending. Ini insya Allah sudah kita informasikan ke anak-anak. Kita punya kesempatan milih ada 4 ya. 1 pilihan program studi bebas, pilih yang mana. Tapi kalau saran saya ada PTN yang sama dengan provinsi sekolah kita, yakni Jawa Timur. Itu peluangnya besar. Peluang yang kedua disamakan dengan tempat tinggal, alamat. Itu juga peluangnya besar. Seumpama Pontianak, di sana ada PTN. Kalian ingin kembali ke sana, itu juga bisa. Peluangnya juga besar. Biasanya kakak kelas kalian itu milih 2, satunya Jawa Timur, satunya adalah di asal alamat rumah. Itu peluangnya besar. Next, Pak Ending. Ini nanti kita share saja. Ini masalah persyaratan. Anak-anak insya Allah nanti sudah terfasilitasi. Next. Nah, nanti kalau seumpama dirasa masih ada waktu, kita bisa fokus di mapel ini ya anak-anak untuk pembelajarannya. Yakni ada tes potensi skolastik sama tes literasi. Jika masih ada waktu. Tapi insya Allah Bapak Ibu, untuk materi ini sudah kita bahas di pelajaran seperti biasa. Jadi untuk pendampingan SNBT atau UTBK itu sudah masuk sejak kelas 10.
anak-anak sudah dapat materi ini. Jadi kalau anak-anak benar-benar serius, insya Allah sudah punya bekal. Oke, next Pak Ending. Ini untuk registrasinya sama. Pendaftarannya setelah pengumuman SNBP ya anak-anak ya. Sama bulan Maretnya. 25 Maret sampai 7 April, pelaksanaan UTBK-nya 21 sampai 30 April. Nah ini pengumuman hasil SNBT 25 Mei. Baru nanti kalau seumpama jalur SNBT ini selesai, kamu kok masih belum bisa melalui jalur mandiri. Cuma kalau jalur mandiri biasanya lebih mahal seperti itu, UKT dan lain sebagainya. Next, binding. Oke, sampun. Sebelum saya tutup, saya tadi menyiapkan pantun ya Bu Fatim sebentar. Saya baca dulu ya. Sebelum tanya jawab. Anak-anak nanti bilang cakep gitu ya. Nggak terdengar ya? Otot kawat tulang besi. Dikira cupu, ternyata suhu. Cukup sekian presentasi, kami ucapkan matur thank you. Terima kasih Bu Fatim. Bisa saya kembalikan ke Bu Fatim. Terima kasih pemaparan dari Bu tentang sosialisasi DKM ini. Memasuki acara selanjutnya yakni Q&A atau tanya jawab terkait penjelasan yang tadi disampaikan oleh Ibu Lili. Saya beri kesempatan mungkin kepada Bapak Ibu untuk atau anak-anak juga boleh untuk bertanya terkait pelaksanaan TKA yang pertama, karena ini tahun pertama pelaksanaan TKA baik di sini ataupun di seluruh Indonesia. Iya, betul. Kalau ada pertanyaan, monggo kami persilahkan kepada Bapak Ibu wali murid dan juga anak-anak. Oke, apakah Ibu Dian bertanya? Mboten, sampun paham. Oke. Dari Bapak Ibu wali yang lain mungkin ada pertanyaan terkait mungkin ada yang masih bingung atau seperti apa sebelum kami akhiri sesi. Oke, saya jelaskan kembali ya Bapak Ibu bahwa TKA ini bukanlah pengganti ujian nasional, melainkan asesmen standar nasional yang mengukur pencapaian akademik siswa dan dari mata pelajaran tertentu. Jadi pelaksanaan TKA ini sebenarnya tidak wajib dilaksanakan, tapi di sekolah kami diwajibkan ikut sebagai pertimbangan kalau kedepannya nanti dibutuhkan. Begitu. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Fatim. Ya. Assalamualaikum. Ya, Sensei silakan. Nggih. Apa bisa menambahkan? Nggih, monggo Sensei silakan menambahkan. Nggih, Bapak Ibu, berikut ini adalah Sensei atau guru BK kami di Sekolah Islam Terpadu Mishkat Al-Anwar. Monggo Sensei silakan ditambahkan terkait informasi sosialisasi TKA. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu wali siswa, kami dari Sekolah Mishkat Al-Anwar mungkin ingin menambahkan yang tadi mungkin yang dipresentasikan atau disosialisasikan oleh Bu Lili sebagai Kepala Sekolah dan Moderator Bu Fatim. Untuk pertama sosialisasi TKA dan yang kedua adalah ujian masuk berbasis prestasi dan basis komputer nggih. Untuk yang pertama, terima kasih dulu nggih saya bisa ketemu penjenengan semua, maka saya benar-benar ingin menambahkan sesuatu. Jadi untuk yang TKA ini memang tidak wajib nggih. Yang ditekankan tidak seperti yang menjadi landasan kelulusan sekolah SMA-nya. Terus isi dari itu adalah banyak hafalannya dari buku mata pelajaran. Tapi untuk yang TKA ini landasan adalah
penalaran, pemecahan masalah. Jadi kita biasakan anak-anak untuk berlatih soal-soal yang hot. Jadi high soal-soal yang agak sulit karena nilainya untuk pijakan mereka masuk perguruan tinggi. Jadi untuk peminatan itu kita sesuaikan dengan peminatan yang sudah diambil di sekolah atau memang sesuai dengan jurusan yang mereka ambil sebenarnya. Nah, untuk selanjutnya apa yang perlu disiapkan sehingga penjenengan juga dihadirkan. Jadi untuk pertemuan hybrid hari ini anak-anak offline di lab dan penjenengan bisa menyaksikan putra-putri penjenengan untuk berdiskusi nanti kelanjutan jenjang sekolah berikutnya, jenjang karirnya. Mohon untuk lebih secepatnya berdiskusi jurusan atau program studi yang akan diambil di perguruan tinggi nanti. Diskusi ini mendasari bahwa anak-anak itu minta doa, minta restu. Penjenengan menginginkan putra-putri penjenengan untuk kuliah di perguruan tinggi negeri, jurusan menopo, nanti supaya karirnya seperti ini, atau memang dibebaskan penuh atau diberi kepercayaan sepenuhnya ke anak untuk memilih. Ini kok yang saya tunggu di sekolah. Jadi tidak dekat-dekat nanti malah gupuh waktu final untuk penentuan jurusan. Itu yang membuat nanti tidak pasti ingatan kalau tidak jauh-jauh hari mendiskusikan menikah. Jadi dari dulu kita minta bahwa anak-anak segera mendiskusikan saya mengambil jurusan dan perguruan tinggi mana. Seperti yang dikatakan Ibu Kepala Sekolah tadi, Bu Lili, bahwa kalau kembali ke daerah, menjadi putra daerah itu akan menjadi porsi penting juga untuk diutamakan juga. Tapi karena sekolahnya di Jawa Timur, diusahakan untuk memilih jurusan salah satunya di perguruan tinggi di Jawa Timur. Jadi mohon doa nipun ayah ibu kepada putra-putrinya juga tetap harus sambung doa dan mendiskusikan sesegera mungkin jurusan dan perguruan tinggi yang akan dipilih. Matur suwun, mungkin itu Bu Fatim yang saya tambah. Minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sensei atas tambahannya. Menawi Ibu Ivana selaku wali kelas atau Bapak Ending ingin menambahkan terkait sosialisasi pada pagi hari ini sekaligus memperkenalkan diri sebagai wali kelas. Monggo Bu Ivana dan Bapak Ending untuk memperkenalkan diri sebagai wali kelas 12. Oke. Baik, Bapak Ibu tidak ada tambahan dari wali kelas. Demikianlah kegiatan sosialisasi hari ini. Alhamdulillah rangkaian acara berjalan dengan sangat lancar. Berjalan dengan lancar dan baik. Sebelum kita akhiri, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mewakili sekolah SMA Islam Terpadu Mishkat Al-Anwar sekaligus Master of Ceremony pada kegiatan pagi hari ini mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya dan mohon maaf apabila ada keterlambatan waktu tadi ataupun ada kekurangan yang kami sampaikan ini masih belum jelas. Kita akhiri dengan berfoto bersama nih Bapak Ibu, mungkin bisa on cam yang belum on cam. Sama anak-anak juga ya, say hi untuk orang tuanya. Bisa lihat di layar, mungkin tidak begitu jelas ya Bapak Ibu. Tapi insya Allah sebagai pengobat rasa rindu bersama anak-anak. Oke, sudah on cam semuanya ya Bapak Ibu. Oke, nah anak-anak bisa say hi untuk orang tuanya. Dadah-dadah, ya Bapak Ibu bisa disaksikan bersama. Kita coba foto ya. Pak Ending siap untuk capture?
Oh, oke. Ada yang masih belum on cam, mungkin Bapak Ibu bisa di on cam kan Mas Aprijal, Ibu Amalia, Ibu Fana. Sudah siap Pak Ending untuk take picture? Oke, kita senyum ya Bapak Ibu, anak-anak jangan lupa dikasih love. Senyum, satu, dua, tiga. Oke, lagi. Senyum, satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi terakhir ya Bapak Ibu ya. Senyum, satu, dua, tiga. Oke, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua yang sudah hadir, berkenan hadir pada kegiatan kita hari ini. Semoga langkah awal kita untuk mempersiapkan anak-anak Amin. dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin, amin ya rabbal Amin. Matur Alamin. nuwun Bu, suwun banget Bu, sehat selalu kabeh Bu. Oke, saya ucapkan terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Som, Minggu tuh kan. Apa tuh? Satu-satu sini. Iya, iya. Umi. Sukses selalu untuk semuanya. Sukses selalu. Sehat semuanya. Sehat selalu. Amin. Belajar yang sungguh-sungguh ya semuanya. Ananda. Tetap semangat. Minggu Ingat ya, belajarnya ya. Ibu. Kamu kok masih sini? Yusuf. Itu yang siapa? Coba, coba. Nabi loh, cantik dong. Yang di belakang diam aja. Filma.
Jadi kamu terus kegiatan. Oh, jadi gini. Mama lupa. Mama lupa. Bunda. Yang mana bundanya? Halo Mbak. Audi. Oke. Mbak. Halo. Pamit dulu ibu-ibu. Dah. Sukses selalu dah semuanya. Mas Absi dan kawan-kawan sukses selalu belajarnya. Ibu ya. Pamit dulu. Assalamualaikum. Halo Mens. Halo Mens. Bisa lanjut SP anak-anak. Sampun, Pak. Semangat, semangat. Oke ya. Terus ya.